Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita begitu luar biasa. Kasih setianya tidak pernah terlambat dalam menolong setiap anak-anaknya. Anugerahnya begitu melimpah dalam kehidupan kita. Pada saat ini saudara, rasakan kasih kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Engkau sangat baik dan sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan ambil alih segalanya Tuhan. Ambil alih hati kami, pikiran kami, telinga kami, roh kami Tuhan. Biar pada hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar roh-Mu yang berkata-kata kepada kami, mengajar kami, mendidik kami, membawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengalami kasih karunia-Mu yang luar biasa lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar api Roh Kudus-Mu yang terus membakar hati kami Tuhan. Terus bakar hati kami Tuhan, sehingga kami bernyala-nyala Tuhan Yesus, sehingga kami berapi-api Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Setiap orang yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Udah waktunya pulang ya. Biasanya kalau udah begini nih saya udah waktunya siap untuk pulang gitu. Ternyata baru mau mulai ya saudara. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sangat baik ya saudara ya. Ada sambil menunggu yang lain seperti biasa saya akan review dulu ya saudara untuk mengingatkan kita akan apa yang sudah kita pelajari bulan lalu. Kita belajar tentang keyakinan iman yang ketujuh waktu bulan lalu ya, tentang pengharapan. Setiap orang pasti punya pengharapan. Dan pengharapan itu pasti pengharapan yang baik. Ada di sini yang mempunyai pengharapan yang tidak baik? Saya berharap masa depan saya suram. Ada yang begitu? Gak ada ya. Setiap orang pasti mempunyai pengharapan yang baik. Dan penting bagi kita saudara, penting bagi kita untuk tahu kepada siapa kita berharap. Apakah kita berharap kepada manusia? Berharap pada manusia akan mengecewakan. Apakah kita berharap pada patung-patung, pada benda-benda mati? Ya pada berhala-berhala, mereka tidak akan bisa kasih kita jawaban. Tapi kita adalah orang-orang hidup yang mempunyai pengharapan, mengharap dan menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, ya. Dan pengharapan di dalam Tuhan kita tahu tidak mengecewakan, karena kita tahu Tuhan kita itu jauh lebih besar dari apapun, amin. Karena kita tahu jaminan yang pasti ada di dalam Kristus, ya. Pengharapan di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, kita waktu yang bulan lalu juga sudah mendengarkan kesaksian tentang kehidupan William Cup. Dia yang seorang lahir yang dengan cacat segala macam, tapi Tuhan bisa memakai dia secara luar biasa. Orang tuanya melihat harapan, anaknya akan dipakai Tuhan secara luar biasa, dan itu yang dipegang sama papanya William Cup, orang tuanya William Cup. Dan akhirnya William Cup dipakai Tuhan luar biasa di tanah Papua. Saudara, apapun keadaan kita ya, waktu bulan lalu kita belajar, apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita, tetap percaya pada Tuhan, ya kan, dan tetap berharap pada Tuhan, saudara. Meskipun dunia menawarkan banyak pilihan untuk meninggalkan Tuhan, tapi kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, amin. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong setiap anak-anaknya, amin. Ya keren ya, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong setiap anak-anaknya. Nah itu kita harus memiliki keyakinan iman. Keyakinan iman tentang pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini saudara saya akan memulai satu topik yang baru, tapi masih lanjut sih keyakinan iman di bagian yang ke-8, tapi tentang kasih karunia. Siap saudara untuk mendengar firman Tuhan? Saya akan buka dengan sebuah renungan tentang semangkok bakmi. Saudara udah pernah dengar tentang semangkok bakmi? Ya, jadi ini ada anak sedang berantem dengan orang tuanya. Kemudian waktu dia udah berantem, dia kesel, dia pergi dari rumah. Dia pergi dari rumah, dari pagi sampai malam dia keliling-keliling, marah-marah dalam hatinya. Dasar mama gak tahu diri, dasar papa gak tahu, gak mengerti anak-anak muda itu seperti apa. Pokoknya dia marah sama mama papanya, dia kesel. Dan dia pergi itu keluar dari rumah gak bawa apa-apa. Dompet gak bawa, handphone gak bawa, duit gak bawa, semuanya gak bawa. Sampai waktu udah mau malam, dia kelaparan saudara. Dia kelaparan, dia jalan-jalan, ada tukang bakmi, ibu-ibu yang jualan. Kemudian dia berdiri aja di sana. Terus ibunya nawarin, kenapa nak?
bakmi semangkok. Terima kasih, terima kasih. Dia duduk nunggu di sana semua. Kelaparan, kemudian udah bikin bakminya, dikasih makan, piring mentung saudara. Dia makan dengan lahap, kelaparan dari pagi belum makan, berantem sama mama papanya. Terus dia itu setelah selesai makan, dia berdiri lagi di samping ibunya. Kenapa nak? Kata ibunya. Saya berterima kasih Bu. Saya nggak mengerti kenapa ibu yang orang asing sama saya begitu sayang sama saya, mau kasih saya semangkok bakmi. Dia bilang itu. Padahal orang tua saya sendiri, mereka nggak peduli sama saya. Saya pergi dari pagi, mereka juga nggak pikirin. Dan ibu yang tukang jualan bakmi ini menjawab, nah, saya yang baru ketemu sama kamu, kasih semangkok bakmi aja ke kamu, kamu udah begitu berterima kasih pada saya. Kamu pernah pikirkan bagaimana dengan orang tua kamu, mama kamu yang bekerja di rumah, membersihkan rumah, menyediakan kamu makanan pagi, siang, malam. Papa kamu yang bekerja capek-capek untuk mencukupi kebutuhan kamu. Kamu pernah berpikir tentang itu? Dia baru sepertinya tersadar, saudara. Sekarang pulanglah, nak. Jangan lupa berterima kasih sama orang tua kamu yang sudah menjaga kamu. Wah, dia nangis, saudara. Dia nangis sambil nangis. Dia pulang ke rumahnya. Mama papanya sudah nungguin dia. Udah nungguin dia sampai meluk dia. Makan nak, makan. Kamu mandi, makan. Dia menangis. Nah, bukankah kita seringkali suka begitu, saudara? Kita sudah terbiasa dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita lupa, sudah menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Ya, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Kenapa saya doa minta ini, tapi kok Tuhan gak kasih? Tapi seringkali kita lupa juga. Lupa apa yang kita minta ke Tuhan, belum kita minta pun Tuhan udah kasih. Ya, kita seringkali lupa itu. Apakah kita pernah, ada yang doa di sini minta oksigen sama Tuhan? Tuhan, saya minta oksigen. Gak ada ya? Karena kita sudah biasa menghirup oksigen. Sudah menjadi hal yang biasa buat kita. Ada di sini yang minta, Tuhan, jantung saya tolong, detaknya tolong berdetak, paru-paru saya tolong berfungsi dengan benar. Ada yang seperti itu, kita doa itu seperti Tuhan. Ya, kita kadang-kadang lupa. Seringkali kita lupa. Kita mintanya yang besar-besar, Tuhan berikan saya rumah, Tuhan berikan saya mobil, Tuhan berikan saya pasangan hidup yang dari Engkau. Kita minta-minta yang besar, tapi untuk hal-hal yang kecil kita lupa berterima kasih. Nah, seperti anak itu dengan semangkok bakminya. Ya, saudara, pernahkah saudara menerima kebaikan seseorang sampai-sampai kita itu meluap gitu loh, meluap rasa nggak enaknya kalau kita nggak melakukan sesuatu untuk orang itu. Pernah nggak, saudara? Kayak, aduh, ini orang kok baik banget ya sama saya ya. Aduh, saya harus melakukan sesuatu nih untuk membalas kebaikan dia nih. Apa ya? Gitu. Pernah saudara merasa seperti itu? Kok nggak enak gitu ya? Atau sudah terbiasa menerima kebaikan orang sampai sudah biasa itu, saya mah suka dikasih kebaikan orang, terima aja. Nah, mungkin kalau manusia itu berpikir ada batasnya. Orang ini berbuat baik kepada saya, saya balas Dia berbuat A sampai D buat saya akan balas kepada dia juga A sampai D. Oh, mungkin lebih sedikit lah karena dia lumayan baik. A sampai E sampai F mungkin. Tapi setelah lebih dari itu, enak aja. Masa gue harus buat baik sama dia terus? Ya, seringkali kan kita begitu, kasih makanan ke orang, kasih, enak aja. Emangnya apaan gue kasih makanan terus ke dia gitu? Dia kadang-kadang harus kasih saya dong. Kalau nggak berterima kasih dong ke saya. Kalau nggak saya stop makanannya. Ya, seringkali kita itu merasa cukup gitu kalau udah berbuat baik sama orang. Ya, tapi bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada kata cukup? Kalau kita sadari, sekarang kita ada di sini pun, saudara, kita menyadari, oh, saya ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Saya masih bisa bernapas, masih bisa menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itu karena kasih karunia Tuhan. Paru-paru saya masih bisa bergerak ya, bisa memompah udara semuanya, itu karena kasih karunia Tuhan. Jantung saya masih bisa berdetak, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa balas kebaikan Tuhan? Bisa kita membalas kebaikan Tuhan, saudara? Apakah sudah cukup saya datang ke gereja? Cukup saya datang memberikan persembahan? Apakah sudah cukup saya datang melayani Tuhan kadang-kadang kalau saya mau? Kadang-kadang saya mau. Kalau nggak mau ya udah,
orang lain aja yang melayani. Ya, apakah sudah cukup? Seperti itu, saudara. Kasih Tuhan, saya mau pertama-tama saya mau katakan dulu, kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Amin. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami kasih Tuhan? Kita semua ya sudah pernah mengalami kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu begitu sempurna. Kasih yang menerima kita apa adanya. Seringkali saya kalau lagi berdoa saya bertanya, Tuhan, apa sih yang membuat Tuhan itu mengasihi saya? Apa sih yang membuat Tuhan itu memilih saya? Saya bukan orang baik, saya bukan orang benar, saya penghujat Tuhan. Apa sih yang membuat Tuhan itu mengasihi saya? Kalau saya ingat seperti itu, saudara, saya nggak pikir alasannya, saudara. Nggak kepikiran loh. Padahal kalau misalnya 20 tahun yang lalu saya ada di sini, saya itu orang yang menghujat Tuhan. Saya itu yang kalau misalnya bisa gitu ya, saya mau menghasut orang-orang untuk ngapain lu percaya sama Yesus yang dianggap manusia oleh orang-orang. Itu saya, saudara. Saya berusaha untuk ngasih tahu kepada saudara saya itu seperti itu. Mau ngapain? Gitu. Tapi kalau saya ada pada saat ini di sini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya baik, saya justru bingung. Kenapa Tuhan begitu baik sama saya? Saudara berpikir kenapa Tuhan begitu baik kepada kita? Itu kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita walaupun kita tak layak menerimanya. Itu kasih karunia Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mati buat orang yang benar, buat orang yang baik, ini orang selalu menuruti hukum, Tuhan mau mati buat mereka, itu hal yang wajar, ya. Tapi kalau Tuhan mau mati buat orang-orang yang berdosa, itu suatu anugerah buat kita, saudara. Hidup kita itu adalah anugerah, amin. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan begitu baik sama kita? Dan seringkali saya berkata, saya selalu gak bosan-bosannya mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Malah dalam komsel itu kita selalu mengadakan sharing kebaikan Tuhan. Kenapa? Yang pertama ya saudara ya, supaya kita itu selalu bersyukur. Kan seringkali kan seperti yang tadi kan, kita sudah menerima seperti apa-apa semuanya biasa, sampai kita kadang-kadang kita lupa bersyukur. Tapi kenapa kita mengingat kebaikan Tuhan? Yang pertama supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur, ingat Tuhan itu begitu baik kepada kita. Yang kedua kenapa? Supaya kita yang lemah bangkit kembali kalau ingat kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan sudah begitu baik dengan saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Itu kita bangkit kembali. Dan yang ketiga, kalau kita sudah bangkit kembali, kita sudah kuat, kita sudah menguatkan diri kita sendiri, kita bisa menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Kita bisa menguatkan teman-teman kita yang lain. Mereka yang sedang lemah, ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu bayangkan, kamu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kehidupan kamu itu seperti apa? Sekarang kamu itu bagaimana? Karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kamu, masalah yang kamu hadapi itu tenang aja. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kamu. Itu karena kita bersyukur, kita bisa mengingat, karena kita bisa mengingat kebaikan Tuhan, kita bersyukur. Ya, kita kuat, kita bangkit, membangkitkan orang lain. Itu yang Tuhan mau, saudara ya. Jadi hari ini saudara, saya akan mengingatkan kita kembali akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin kita semua tuh pulang dari sini, bukan pulang cuma Tuhan baik, tapi saya ingin kita pulang dari sini menyadari betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin kita pulang dari sini berpikir kembali, merenungkan kembali apa efeknya kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima. Ya, oke saudara. Kasih karunia Tuhan begitu sempurna ya, amin. Dia bukan hanya memberkati kita, tapi dia juga mendidik kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Kalau yang namanya anak-anak Tuhan itu berarti siap untuk dihajar sama Tuhan, siap untuk dididik sama Tuhan, bukan karena Tuhan benci sama kita. Tapi kalau Tuhan, karena kita dididik sama Tuhan, karena Tuhan ingin, Tuhan mau kita itu hidup benar di hadapannya. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya kita diproses sama Tuhan, ya kita itu sedang dibentuk untuk menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin ya. Hari ini kita buka sama-sama 1 Korintus yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini cuma satu ayat ya saudara, jadi kita bisa bersama-sama dengan sekuat tenaga
kita baca ini semua? Siap untuk menjerit? Siap untuk membacakan firman Tuhan? Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Siap? Kalau yang cari di handphone belum ada, di Alkitab belum ada, tuh di depan juga udah ada. Siap ya? 1, 2, 3. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Ya, sekali lagi saya baca dalam bahasa Inggrisnya. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Dari New International Version-nya itu ya, bahasa Inggris. Nah, yang menuliskan ini adalah seorang yang bernama yang bernama Paulus. Dia adalah seorang rasul ya saudara. Kenapa? Ini suatu pertanyaan ya yang patut kita renungkan. Kenapa Rasul Paulus ya, yang dia sendiri katakan dia adalah orang yang paling hina, yang bahkan tidak layak disebut rasul. Kalau saudara baca atasnya ya, dia yang sudah menganiaya jemaat-jemaat ya, tetapi kenapa dia bekerja begitu keras untuk memberitakan Injil, bahkan sampai rela kehilangan nyawanya untuk memberitakan Injil demi Kristus. Dia rela kehilangan nyawanya. Kenapa? Ini luar biasa sekali saudara kehidupan Rasul Paulus ya. Karena melalui ayat ini kita belajar, karena dia sadar betul betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan dia saudara. Ya, kehidupan Rasul Paulus kita bahas sebentar. Saya percaya saudara sini udah pinter-pinter semua udah tahu, tapi saya akan bahas sedikit ya. Dia itu pertama dulunya bernama Saulus. Dia bernama Saulus yang artinya terbesar, padahal suku dia terkecil, suku Benyamin. Ya, sebelum dia mengenal Yesus, ya dia itu bernama Saulus artinya terbesar, tapi setelah mengenal Yesus namanya berubah menjadi Paulus yang artinya terkecil, mengecil, menghilang gitu. Tapi luar biasa, walaupun arti namanya terkecil, menghilang, mengecil, tetapi pelayanannya begitu luar biasa, besar saudara. Itu membuktikan Tuhan harus lebih besar, kita harus lebih kecil ya. Jadi keluarga Paulus ini di Tarsus, dia itu melayani kaisar di Roma. Jadi mereka mendapatkan kewarganegaraan Roma. Ya, dia dididik oleh seorang rabi yang bernama Gamaliel. Itu rabi terkenal pada saat itu ya. Dia memegang hukum Taurat dengan teguh, dengan tidak bercacat. Dia adalah seorang yang terpandang saudara. Terbukti ya pada saat Stefanus mati dibunuh, dia setuju. Maksudnya itu orang-orang melihat dia dulu. Ini Stefanus mati dibunuh nih. Dia bilang, oke. Dia menyetujuinya. Berarti orang-orang tuh melihat dia terpandang dia saudara pada waktu itu. Ya gimana gak terpandang? Dia muridnya Gamaliel. Gamaliel tuh rabi yang terkenal sekali saudara. Ya, terus kemudian dia juga memegang teguh hukum Taurat. Dia melakukannya dengan tidak bercacat. Hebat gitu ya. Dan kemudian waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Padahal waktu dalam perjalanan ke Damsyik itu dia lagi pengen minta surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen, untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Wah, dia udah bersemangat sekali saudara. Tapi pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia yang dulunya gak yakin, dia yang dulunya gak percaya Yesus adalah Mesias, dia menjadi begitu benar-benar membela Injil saudara. Ya, di dalam Galatia yang ke-1, ya kalau saudara punya waktu di rumah, silakan saudara baca. Galatia yang pertama ayat 11 sampai ke 24. Di sana dijelaskan bagaimana Paulus menjadi rasul, tapi saya akan ambil ayat yang ke-15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, saya stop di sini karena kita membahas tentang kasih karunia ya. Jadi Rasul Paulus itu benar-benar yang sadar kalau dia dari sejak kandungan ibunya sudah dipilih sama Tuhan menjadi alatnya. Dia sudah memanggil karena kasih karunia Tuhan. Walaupun kehidupan Rasul Paulus pada sebelum dia dipanggil berantakan ya, menganiaya jemaat-jemaat Tuhan, tapi Tuhan memanggil dia, memilih dia
oleh karena kasih karunia itulah dia berubah hidupnya, saudara. Dia melakukan perjalanan misi dengan Barnabas ke sana ke sini memberitakan Injil. Bahkan dunia kekristenan perkembangan kekristenan ini itu karena kerja keras mereka juga, memberitakan Injil kemana-mana, sampai mereka dianiaya pun tetap. Dan Tuhan menyertai mereka dengan apa? Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa-kuasa, tanda-tanda mujizat, sehingga banyak orang yang melihat mereka, wah, percaya ini dari Tuhan, ya saudara. Dan akhir hidupnya dari Rasul Paulus, apa yang terjadi? Dia datang ke Yerusalem, dan ini orang-orang Yahudi yang di Yerusalem tuh gak senang, marah, jadi pengen membunuh dia. Tapi dia dipenjarakan oleh Antonius Felix, dan kemudian dia naik banding ke Kaisar. Saya mau naik bandingnya ke Kaisar di Roma, dan akhirnya di Roma dia dihukum pancung oleh Kaisar Nero, saudara. Dan luar biasa, saudara, kehidupan Rasul Paulus dari seorang penganiaya jemaat sampai dia menuliskan banyak kitab. Di dalam Perjanjian Baru ini ada 27 kitab, ya 27 kitab Perjanjian Baru, dan 13 diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus, 9 untuk gereja-gereja, jemaat-jemaat, 3 untuk teman-teman sekerjanya, dan 1 untuk temannya Filemon, saudara. Jadi saudara, kita lihat kan bagaimana kehidupan Rasul Paulus bisa berubah total. Bukan 360 derajat ya saudara, 180 derajat. Dia dulu ke kanan, sekarang dia ke kiri. Ya, terbalik sana. Ya, begitulah saudara. Itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sampai di sana dulu. But by the grace of God, I am what I am. Ya saudara, kita ada sekarang ini karena kasih karunia Tuhan. Setuju? Setuju? Ya. Kasih karunia Tuhan itu kita tahu semuanya, sempurna, ajaib, luar biasa. Oh, saya nggak ada habis-habisnya kalau ngomong kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara, kita sudah dibayar lunas. Katakan kepada kanan kiri saudara, kamu lunas. Kamu lunas. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Dosa dihapuskan. Kutuk atas kehidupan kita dipatahkan. Saya udah pernah cerita belum saudara ya? Begini saudara, saya nggak tahu suatu hari ada saudara saya di Indonesia ya, dia nanya tanggal lahir saya. Saya nggak tahu dong, saya kira wah tanggal lahir saya, dia tanya mungkin kado kali ya, gitu. Ya saya kasih dong, kasih tanggal lahir saya. Ternyata apa yang terjadi saudara? Dia lihat-lihat, dia hitung-hitung, mungkin dia lagi belajar menghitung tanggal lahir gitu. Terus dia bilang saya, waduh Mila, kok kamu hoki ya? Kamu nggak ada kutub keturunan, nggak ada utang keturunan yang mesti dibayar. Saya dalam hati saya bilang, ya iyalah, Tuhan saya sudah menanggung semuanya, Tuhan saya sudah bayar semuanya ya. Amin. Kita semua udah lunas loh saudara. Saudara, kita nggak menanggung kutub keturunan lagi. Amin. Kita nggak menanggung dosa dan kesalahan kita lagi. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, luar biasa saudara. Nah, masalahnya saudara, kita sudah tahu kasih karunia Tuhan itu begitu besar. Masalahnya itu sekarang di kita. Seberapa besar kasih karunia Tuhan yang kita sadari ada dalam hidup kita? Nah itu pertanyaannya saudara. Seberapa besar kasih karunia Tuhan yang kita sadari ada dalam hidup kita? Penting itu saudara, penting. Karena tentang kasih karunia ini, Rasul Paulus yang penganiaya jemaat, dia bisa berubah, rela mati demi Kristus, bahkan mati untuk Kristus. Dia bisa berubah begitu. Karena kenapa? Kalau kita menyadari kasih karunia, betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, pola pikir kita berubah, karakter kita berubah, hidup kita berubah. Amin. Saudara pernah merasakannya seperti itu? Karena besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah inilah yang oleh sebab itu sering-sering orang-orang bilang gini, orang Kristen kok kayak begitu ya? Kehidupannya lebih parah daripada orang-orang yang gak kenal Tuhan. Malah lebih parah dari setan kali ya orang. Ada yang ngomong begitu, gila kelakuannya lebih parah dari setan, lebih parah dari iblis. Nah itu kadang-kadang orang Kristen itu selalu dicap seperti itu. Jangan salah saudara, kita pengikut Kristus itu dinilai sama orang lain. Orang Kristen kok kayak begitu ya? Dia makan kok begitu ya? Langsung makan gitu. Kan sering ya? Kok dia pergi-pergi kayak begitu ya? Kita sering dinilai orang-orang lain. Anak-anak Tuhan itu dinilai sama orang lain. Apalagi
pelayan-pelayan berdiri di mimbar sini, hamba Tuhan, dinilai lagi sama orang lain. Pelayan-pelayan juga yang singer, song leader nih, jangan sampai kehilangan nih. Singer, song leader, pemain musik semuanya asar, pokoknya melayani di gereja. Itu juga Anda dinilai oleh orang lain lebih daripada anak-anak Tuhan. Ya, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan. Nah, mereka dinilai lebih lagi. Waduh, serba salah ya kalau jadi gembala ya, atau misalnya jadi hamba Tuhan. Serba salah ya. Kalau saya kadang-kadang kalau saya baca itu lucu banget. Hamba Tuhan kamu, dia bilang, waduh, ini hamba Tuhan gak punya pengendalian diri, gak ada roh pengendalian diri. Masa bener begitu? Hamba Tuhan kurus, waduh, ini hamba Tuhan gak bisa dipercaya, gak ada berkatnya gitu sampai kurus begitu, saudara. Bukan ngomongin om ya om, ini humor tempat yang lain. Nah itu serba salah jadi hamba Tuhan itu, saudara. Ya, kalau kita makan ini, waduh, hamba Tuhan itu gak punya pengendalian diri juga, lihat makanan semua dia habuk semua sama dia. Kan kalau kita gak makan, alah pura-pura gitu kan, pura-pura lah puasa, ntar di rumah cuma makannya seabrek. Ya, itu serba salah, saudara. Ya, orang Kristen aja, anak-anak Tuhan aja udah dinilai sama orang lain, apalagi pelayan-pelayan, apalagi hamba-hamba Tuhan, apalagi gembala-gembala, lebih lagi dinilai. Kita harus lebih lagi menjaga sikap. Waduh, saudara, ya begitulah saudara, kehidupan kita itu harus menjadi teladan. Orang mau ngelihat, ada nggak di dalam kehidupan dia nih Kristus? Di dalam kehidupan dia sudah terima Tuhan nih. Ada nggak Tuhan di dalam kehidupan dia? Ada nggak kasih karunia Tuhan dalam kehidupan dia? Itu yang orang lain pengen ngelihat, saudara. Ya, hidup kita itu disorot sama orang lain. Ya, orang lain sudah melihat Kristus dalam kehidupan kita atau belum? Ya, saya pun nggak sempurna, saudara. Jangan bilang, wah si Mila nih berdiri di depan ngomong-ngomong itu, emangnya dia udah sempurna? Belum. Kalau saya udah sempurna, saya udah diangkat sama Tuhan. Saya udah bye-bye semuanya. Saya datang pergi duluan, kembali duluan ke Tuhan. Belum, saya juga belum sempurna, saudara. Tapi kita semua dalam proses belajar. Amin. Kita semua dalam proses mengenal Tuhan lebih lagi, mengaplikasi firman Tuhan dalam hidup kita lebih lagi. Amin. Ya, itulah saudara. Karena kasih karunia, saya bacakan sekali. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bahasa Inggrisnya sekali lagi. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. Ya, gitu saudara. Kasih karunia, anugerah Tuhan, itu adalah bagian Tuhan. Bagaimana dengan bagian kita? Bagian kita adalah bagaimana kita meresponi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Rasul Paulus mengatakan di sini, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. And His grace to me was not without effect. Berarti kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita harus berefek. Oke ya, singkatnya begitu. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita harus berefek. Ya, kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan saudara, kasih karunia itu akan mempunyai efek dalam kehidupan saudara. Apa? Saya begini ya saudara, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita bukannya tanpa efek ya. Efeknya apa saudara? Yang pertama saya catat ya, pertobatan. Efeknya kelihatan langsung. Orang ini sudah mengalami kasih karunia Tuhan, dia hidupnya bertobat. Ada pertobatan saudara. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, tapi hidup kita dari dulu sampai sekarang sama aja, nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan, itu percuma saudara. Mungkin kita bisa datang ke gereja, pas lagi pujian penyembahan dinaikkan, kita bisa nangis-nangis, sampai berlutut-lutut, sampai guling-guling mungkin ya. Wah, Tuhan begitu baik, oh saya begitu bersyukur, Tuhan begitu baik, sampai nangis gulung-gulung. Tapi setelah itu hidupnya balik lagi, sama lagi. Percuma saudara. Kenapa saya ngomongin? Karena saya pernah mengalaminya. Ya, saya nangis-nangis, tanya sama omnya kalau lagi pujian penyembahan. Saya nangis-nangis. Nangis, Tuhan begitu baik. Tapi setelah itu kalau kehidupan saya sama terus, percuma. Dan saya juga mikir, buat apa saya mengalami nangis-nangis itu? Mengalami kasih karunia Tuhan yang pada waktu itu saya rasakan begitu besar. Tapi setelah itu saya tetap jadi Mila yang ngomong sembarangan, Mila yang pergi berjudi, Mila yang pergi berbuat zina atau segala macam. Kehidupan saya nggak berubah. Buat apa? Saya nangis-nangis di sini, sensasi, ya kan? Pada saat kita menangis karena kasih karunia Tuhan yang kita rasakan begitu besar. Setelah itu
harus ada efeknya, saudara. Apa efeknya dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Yang paling pertama kelihatan adalah pertobatan. Benar-benar pertobatan, saudara. Tidak lagi berbuat dosa, tinggalkan dosa. Karena dalam 1 Yohanes dituliskan juga ya, saudara, barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Keras ini, saudara. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, sudah mengalami kasih karunia Tuhan tapi masih tetap berbuat dosa, dikatakan dia berasal dari iblis. Kita berasal dari iblis atau bukan, saudara? Kita berasal dari Allah. Amin. Iya, pastilah semua orang gak mau dibilang dari berasal dari iblis. Tapi kalau misalnya perbuatan kita masih sama seperti kita belum menerima, sebelum kita menerima kasih karunia Tuhan, itu sama juga bohong, percuma. Kalau menerima kasih karunia Tuhan harus ada pertobatan, perubahan kehidupan kita. Oh, dia dulunya brengsek, sekarang dia sudah berubah baik. Kenapa tuh? Karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ada efek, saudara. Dan yang kedua, yang pertama kan pertobatan, yang kedua, kita semakin disempurnakan seperti Yesus. Nah, saya mau mengundang ibu, saudara-saudara semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, untuk menyanyikan lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus. Tahu? Tahu kan ya? Ya kenceng ya. Jadi saya apa kami? Siap? Siap, ambil napas dulu. Ku mau sepertimu Yesus. Tahu kan lagu itu? Cuma sebentar aja sedikit. 1, 2, 3. Yang kedua, hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Dalam Alkitab dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, jadi siapa yang mengatakan kalau kita ada di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Saya pelajarin ada 3 hal, saudara. Yang pertama, bagaimana kita hidup sama seperti Kristus. Yang pertama, sama seperti Yesus mengampuni, kita pun harus mengampuni. Itu, saudara. Apa yang waktu Tuhan Yesus katakan waktu dia disalibkan? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dia memberikan pengampunan buat kita. Ya, sebagai manusia, saudara, dosa kita itu tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni. Sebesar apapun, seberat apapun, sehina apapun dosa yang saudara perbuat dulu, Tuhan bisa ampuni. Saudara, kalau Tuhan bisa mengampuni saya yang begitu bobrok, saya yang begitu jahat, kenapa saya nggak bisa mengampuni orang lain? Benar? Ya. Saudara kalau pergi di rumah, catat ini ya hari ini, catat sekarang, nanti di rumah baca, renungkan lagi maknanya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saudara catat aja, nanti di rumah baca lagi, renungkan lagi betapa besarnya pengampunan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita ya. Kalau misalnya saudara sudah baca, kemudian saudara sudah sadar ya, menyadari, iya ya, Tuhan sudah mengampuni saya. Kesalahan saya, dosa saya yang sudah begitu besar, Tuhan ampuni. Kenapa saya gak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya? Nah, itu. Kemudian saudara bikin list deh tuh kalau perlu ya. Mungkin seharian, mungkin semingguan, sebulanan, saudara bikin list. Seberapa panjang listnya gitu. Siapa-siapa yang saudara punya ganjelan. Dan karena Tuhan juga bilang ya, jangan sampai doa kita, persembahan kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak diterima oleh Tuhan. Karena pada Matius 5 dikatakan ya, kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kita ingat ada ganjaran dalam hati kita, selesaikan.
Kemudian baru datang persembahan. Nah, ayat ini saudara yang Matius yang kelima 23, 24. Waktu saya pertama kali bertobat, ini ayat ini. Percuma kalau saya ke gereja setiap minggu, tetapi saya nggak bisa mengampuni. Percuma saya memberikan persembahan, tapi persembahan saya tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa? Karena saya masih tidak bisa mengampuni orang lain. Itu saudara. Jadi efek dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita harus bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Oke, yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Yang kedua, sama seperti Yesus mengasihi, kita pun harus mengasihi. Yohanes yang ke-15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti Yesus mengasihi kita, kita wajib mengasihi yang lain. Karena Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih, saudara. Kalau kita tidak bisa mengasihi, ya berarti kita nggak mengenal Tuhan. Siapa? Ya, karena Tuhan itu kasih. Dan juga ini ada satu ya kesaksian sedikit, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu dulu sekali ya, saya waktu menyusun firman Tuhan tentang khotbah ini, tentang mengasihi. Kemudian saya bilang mengasihi itu gampang sekali lah. Saya ambil ayat-ayat Alkitab kan banyak, kita semua tuh udah tahu. Kalau nggak ngerti ya udah lihat-lihat aja gitu. Tetapi yang beratnya apa? Pada saat Tuhan membawa kita untuk mengalami tentang mengasihi itu. Saya nggak tahu kenapa ya, Tuhan dalam waktu itu ada beberapa orang yang bikin saya tuh gitu kayak ini orang kayak pengen pites gitu ya. Itu pengen kayak kutu gitu, pengen pites, kesel banget gitu ya. Terus suatu saat waktu pujian penyembahan lagi komsel, saya itu tiba-tiba kepikiran begini, mereka itu nggak layak untuk terima kebaikan saya. Saya bilang gitu, mereka udah menyakiti saya, pokoknya nggak layak lah, ngapain sih mau baik-baik sama mereka. Terus saya dapat teguran Tuhan, saudara. Apa tuh? Tuhan bilang, apakah kamu juga layak? Kalau Tuhan udah tegur begitu, saudara, apakah kita juga layak untuk tidak mengasihi orang lain? Ya, para Tuhan ada berkata, Tuhan bilang, kamu pun tidak layak, tapi aku mengasihimu. Waduh, banjir, saudara, banjir. Kalau Tuhan udah ngomong gitu, banjir, saudara. Siapa kita ini? Sampai kita itu merasa nggak layak loh, sama itu orang nggak layak dan menerima kebaikan kita. Kita juga nggak layak sebenarnya terima kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Itu kasih karunia, saudara. Itu yang harus kita pelajari, mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, ya saudara. Bahkan dalam 1 Yohanes 4, kalau kita lihat 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 4, kalau kita nggak mengasihi saudara yang kita lihat, bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat? Kita tidak bisa dibilang pendusta. Bahkan ayat yang pasal yang ketiga lebih parah lagi. Orang yang membenci saudaranya dibilang apa? Pembunuh manusia. Kacau, saudara. Wah, bahaya nih. Saudara punya ganjaran, saudara benci sama orang lain, saudara adalah pembunuh manusia. Bahaya kan? Nggak mau kan kita jadi pembunuh manusia? Aduh, jangan saudara. Mendingan kita belajar mengasihi, ya. Oke, yang ketiga, sama seperti Yesus diutus oleh Bapa, Dia pun mengutus kita, saudara. Yesus berkata kepada kita, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, itu efeknya dalam kehidupan kita nggak bisa diam, saudara. Waduh, kayaknya pengen cerita tentang Tuhan, ya, menggebu-gebu, saudara. Ya, kalau misalnya hari ini saudara udah nggak menggebu-gebu lagi, berarti kasih semulanya udah hilang. Nah, bahaya itu, saudara. Kalau saudara sampai saat ini masih menggebu-gebu, yes, Tuhan itu begitu baik, menceritakan, ya, lebih lagi. Nah, itu ada. Ya, karena kita adalah ciptaan yang baru, saudara. Jadi saudara, efek dari kasih karunia itu dalam kehidupan kita, yang pertama adalah pertobatan, yang kedua adalah hidup sama seperti Kristus, mengampuni seperti Yesus mengampuni kita, mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, melakukan kehendak Tuhan seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Itu, saudara. Ya, saya bacakan sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 10. Tenang, sebentar lagi. Udah mau habis ini bagian terakhir, ya saudara. Hari ini lumayan banyak karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa, saudara, ya. Tapi karena 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ini saudara, ada efeknya lebih lagi, kita bekerja lebih keras lagi karena kita tahu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita itu luar biasa. Kita tuh nggak bisa diam, saudara, melakukan ini dan itu
Ya, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan. Kita mau melakukan ini dan itu, saudara. Jangan anggap, wah, saya mah orang biasa, gak bisa apa-apa. Justru orang biasa dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Justru bukannya orang pada waktu kita belajar Alkitab, ya, bukannya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang hukum Tauratnya itu melotot di dalam sini loh, udah tahu semua hukum-hukum Allah itu seperti apa. Tapi Yesus justru memilih para nelayan. Yesus justru memilih pemungut cukai. Saya paling ingat Kisah Para Rasul 4 ayat 13, waktu Petrus dan Yohanes di mahkamah, di sidang agama, sidang mahkamah pada waktu itu. Dan mereka bilang apa? Petrus sama Yohanes itu orang yang biasa, saudara. Orang yang biasa doang. Tapi mereka terkesima, wah, kok orang biasa bisa berbicara tentang Tuhan seperti itu. Nah, itulah kita. Kalau kita merasa orang biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, itu sebabnya saudara, bukan hanya pengetahuan yang penting, tapi pengalaman kita dengan Tuhan juga penting, ya. Kasih karunia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara sadar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, kalau ada orang yang dengan sukacita melakukan pekerjaan ini itu di gereja, ya, di luar juga ya, wah, mereka bersukacita melakukan ini itu, jangan dibilang, wah, itu mah dia carmuk. Tahu kan carmuk, saudara? Wah, itu mah carmuk, mau ngapain sih? Dekat-dekatan teraning, carmuk ya, mata teraning, ngapain dekat-dekat objek supaya dipakai ya, gitu. Jangan dibilang carmuk, saudara. Itu kan saudara harus lihat, dia hidupnya berubah karena dia hidupnya melakukan ini dan itu dengan sukacita, saudara. Ya, sebagai pelayan di mimbar, ya, sebagai WL, singer, pemain musik, asal semuanya dah. Mereka terjun dalam pelayanan, kenapa? Harus menyadari kasih karunia Tuhan. Kalau nggak menyadari kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, saudara, begini nih, ya. Saya mau ke gereja. Kenapa mau ke gereja? Biar diberkati Tuhan dong. Kalau kita datang ke gereja diberkati Tuhan. Oke. Saya mau melayani dah. Mau jadi apa aja, kayak mau jadi singer, apa itu saya mau melayani dah. Kenapa melayani? Orang yang melayani Tuhan akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Wah, gitu. Saya juga mau memberikan persembahan. Semakin banyak saya memberikan persembahan, semakin Tuhan melipat gandakan persembahan saya. Wah, itu baik, saudara. Itu baik. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, saya bilang itu baik. Kenapa baik? Ya karena baik. Karena kalau diberkati Tuhan, karena mau melakukan sesuatu karena ada maunya. Tapi orang Kristen dewasa sebaliknya, sadar, saya sudah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Saya ke gereja bukan karena saya mengharapkan berkat Tuhan, karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Gereja saya datang. Saya memberikan persembahan bukan karena saya ingin persembahan saya berlipat-lipat ganda nantinya, tapi karena apa? Karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Saya melayani ada di gereja sini, melayani di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya ingin pelayan Tuhan yang akan diberkati Tuhan luar biasa, bukan. Karena apa? Karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan yang sudah luar biasa. Itu saudara yang harus saudara datang. Itu ada perbedaan loh, perbedaan. Kalau saudara menyadari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara, apapun yang terjadi dalam pelayanan, dalam datang ke gereja, saudara akan tetap datang. Kenapa? Karena saudara sadar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Bukannya sebaliknya, saya ke gereja karena saya ingin diberkati, saya memberikan persembahan supaya berlipat-lipat ganda, itu bukan, saudara. Kita harus ubah pola pikir kita. Ya, kalau Tuhan keluarkan bon kehidupan, gitu ya. Saudara pernah realistik kan ya? Bon kehidupan, customer, milah. Napas satu hari 2 juta misalnya, 2 juta dolar. Jantung yang terus bergerak, memompahkan darah, 1 juta dolar. Paru-paru yang terus memompahkan udara, berapa juta dolar. Kemudian sel-sel tubuh yang bergerak di dalam tubuh ini, yang bekerja di dalam tubuh ini, berapa banyak lagi. Kalau Tuhan keluarkan bon kehidupan buat kita, bisa kita bayarnya? Bisa, saudara? Bisa? Gak bisa, saudara. Kita melakukan ini dan itu, sekalipun di gereja, di luar sana kita melakukan ini dan itu, gak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Gak cukup, saudara. Sebab itu, saudara, kita perlu menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah sadar, kasih karunia itu harus mempunyai efek di dalam kehidupan kita, yaitu pertobatan, ya, hidup kita semakin disempurnakan,
seperti Tuhan Yesus. Saya undang para musisi. Jadi saudara ya, kalau kita hidup dalam kasih karunia, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bahkan sampai mati pun adalah keuntungan bagi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan, karena kalau kita mati, kita beruntung. Bila kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita diam bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini saya katakan ya, orang yang paling kasihan bukan orang yang miskin. Apa kita kadang-kadang kalau melihat orang miskin, kasihannya hidupnya ya. Kita kalau melihat kadang-kadang orang yang cacat atau apa gitu ya, disable, dia kan kasihannya hidupnya. Tapi bukan. Orang yang paling kasihan itu bukan orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin itu bukan orang yang Orang yang paling kasihan itu bukan orang yang miskin, bukan orang yang cacat, bukan orang yang gak punya apa-apa. Tapi orang yang paling kasihan adalah orang yang gak sadar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan dia. Karena sebanyak apapun, sehebat apapun Tuhan berikan kepada dia, dia gak cukup, gak pernah bersyukur saudara. Jadi hari ini saudara, firman Tuhan ini cuma ada satu ya, cuma satu yang kita bahas ayat hari ini. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saudara, seberapa besar saudara menyadari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara? Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar Tuhan, belajar bahwa kasih karunia-Mu begitu sempurna, begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu baik dalam kehidupan kami. Seringkali kami lupa, seringkali kami tidak sadar betapa besarnya kasih karunia-Mu. Hari ini kami belajar Tuhan. Kami tahu kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau sadari itu semuanya Tuhan. Dan kami mau juga berkata bahwa kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami bukannya tanpa efek Tuhan. Hari ini kami mau belajar bahwa kami telah menerima kasih karunia dari Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami pun harus mencerminkan Engkau Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak habis pikir siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu menyayangi kami. Sungguh kami tidak habis pikir betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Hari ini kami mau berdiri Tuhan Yesus. Kami mau berdiri dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyadari betapa Engkau mengasihi kami.